Nomor 2, sebuah plat diberi muatan positif yang homogen dengan rapat muatan persatuan luas sigma. Berdasarkan pemahaman tentang hukum Gauss, gambarkan garis-garis medan listrik di sekitar plat tersebut. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi kita punya plat di sini, ya. Kita punya plat seperti ini, ya, yang diberi muatan positif, ya, merata, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang rapat muatannya, ya, adalah positif sigma, ya. Berdasarkan pemahaman tentang hukum Gauss, gambarkan garis-garis medan listrik di sekitar plat tersebut. Oke, karena kita punya muatan positif, ya, ingat kita punya muatan positif, maka garis medan listriknya kemana? Akan keluar, ya, akan keluar ke segala arah. Nah, di sini berarti garis listriknya akan keluar kemana? Iya, akan keluar ke kanan ataupun ke kiri, ya. Seperti ini. Kita punya seperti ini, ya, medan listrik kita. Dan semuanya, dan seterusnya, ya. Jadi, kita cukup gambarkan dua seperti ini aja. Oke, selesai untuk solusi. Untuk yang kedua, buatlah permukaan tertutup Gauss yang digunakan untuk menghitung besar medan listrik di sekitar plat. Oke, dalam menyelesaikan hukum Gauss, persoalan-persoalan hukum Gauss, maka langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah apa? Memilih permukaan Gauss. Permukaan Gauss ada berapa yang biasa kita gunakan? Secara garis besar ada 3, ya. Yang pertama berupa bola, kedua berupa silinder, yang ketiga bisa berupa kubus, ya, kubus atau balok, ya, menyesuaikan, ya. Nah, kubus. Nah, jika kita lihat pada plat kita ini, maka yang memenuhi adalah bola tidak mungkin karena dia tidak mempunyai panjang, ya. Maka kita menggunakan silinder saja, ya. Jadi saya ambil warna merah. Kita buat permukaan tertutup Gauss yang menembus ini, ya. Yang menembus plat kita. Seperti ini. Oke, jadi setelah kita buat permukaan Gauss, tinggal kita tentukan, ya, ini langkah pertama. Langkah kedua, ya, mencari fluxnya, mencari flux yang menembus permukaan Gauss. Ya, flux itu apa? Flux itu adalah banyaknya medan listrik yang menembus dari luas permukaan atau EA-nya, ya. Maka kita cari EA di sini. Oke, perhatikan. Apa itu A? A di sini adalah vektor, ya. Ini harusnya seperti ini, ya. Vektor permukaan. Vektor permukaan, perhatikan. Ada berapa jenis permukaan dari silinder saya ini? Ada 3, yaitu saya sebut ini seumpamanya alas. Saya sebut seumpamanya bagian sini atap, terserah mau yang mana, ya. Sebenarnya nggak masalah, ya. Lalu saya punya bagian selimut, ya. Bagian selimutnya ada 3, ya. Maka nanti kita perlu mencari berapa EA dari si alas, berapa EA si atap, dan berapa EA si selubung atau selimut, ya. Perhatikan, kita punya di sini, ya, kita punya ini ke arah sana, ya, vektor permukaan dari si alas, ya. Jadi saya jelasin dulu vektor permukaan. Vektor permukaan itu adalah arah orientasi dari permukaan yang sedang kita tinjau, ya. Berarti vektor permukaannya ke arah kanan, sedangkan ini vektor permukaannya ke arah kiri, ya. Nah, di sini saya akan dapatkan bahwasanya sudut, jadi EA itu adalah EA cos theta, ya, sebenarnya, ya. EA cos theta. Di sini juga EA cos theta.
Di sini juga EA cos theta ya. Perhatikan, sudut yang terbentuk antara medan listrik saya tadi ke sana, dan ini hanya sudut yang terbentuknya adalah berapa? 0 derajat ya. Maka kita punya EA cos 0. Ya, cos 0 hasilnya adalah 1, maka kita dapatkan di sini EA. Ya. Kita lihat untuk atap. Atap ke arah kiri, medan listriknya juga ke arah kiri di bagian ini. Maka di sini saya dapatkan EA cos berapa? Ya, 0 juga sama dengan EA. Ya. Nah, sekarang kita lihat selubung. Selubung arahnya radial ya, ke arah atas. Ini A-nya, si selubung. Saya buat warna merah ya. A si selubung adalah ke arah atas. Sedangkan medan listriknya tadi ke arah kiri. Artinya membentuk sudut berapa nih? Lihat perpotongan antara A dan E 90 derajat ya. EA cos 90. Artinya bernilai 0. Artinya apa? Artinya tidak ada medan listrik yang menembus selubung. Artinya tidak ada yang keluar radial ya, hanya keluar ke arah alas dan atapnya, kiri kanannya ya. Nah, ini langkah kedua untuk penyelesaian hukum Gauss. Langkah yang ketiga adalah kita menjumlahkan semua ya. Maka kita punya sigma EA sama dengan sigma Q per epsilon 0. Nah, muatan yang diselimuti oleh permukaan Gauss tadi ya. Oke, sigma E aja tadi kita punya EA alas, EA atap tambah 0. Ini kalau kita jumlahkan semua menjadi 2 EA ya. Maka kita punya di sini 2 EA. Oke, di soal tadi disebutkan kerapatannya adalah positif sigma ya. Maka kita punya Q, hubungan antara Q dengan sigma berarti Q itu sama dengan sigma A. Berarti banyaknya rapat muatan di semua permukaannya ya. Maka kita punya sigma A per epsilon 0. Maka kita punya medan listriknya menjadi E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Seperti ini. Oh, ini kita sudah langsung selesaikan ya. Itulah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut. Muatannya itu udah besar medan listrik di sekitar 4 di sini ya. Oke, ini untuk soal nomor 2 ya. Jadi cukup kalian memahami step by step dalam pengerjaan hukum Gauss ini ya. Nah, kita coba selesaikan untuk soal nomor 3.